Salam, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung bersama kami di ibadah bahasa Indonesia Fellowship Indonesia. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan hari ini. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau segalanya di dalam kehidupan kami, Bapa.
Salam, selamat pagi semuanya. Kabar gembira bahwa mulai tanggal 2 Agustus bulan depan kita akan mulai kembali beribadah bersama di Katong Auditorium. Jam ibadah seperti biasa kita mulai jam 10.30 pagi, jadi mohon jangan telat karena waktu jam ibadah kita hanya diizinkan batas 45 menit. Dan tentunya kita dihimbau untuk tetap mengikuti jarak batasan peraturan yang diberi oleh pemerintah, yaitu setelah ibadah kita dihimbau kalau bisa langsung pulang ke rumah atau bisa juga berfellowship makan siang bersama di luar dari gedung ibadah, tapi tetap batas 5 orang per grup. Dikarenakan kita hanya bisa berkumpul maksimal total 50 orang dalam tiap satu kali ibadah berjemaah dalam ruangan, dan ditambah lagi dengan 15 orang yang telah ditentukan untuk bertugas sebagai aser dan anggota pengamanan atau safety ambassador untuk pelayanan kita. Diharapkan pastikan kita memperhatikan dan mengikuti dengan saksama setiap pengumuman yang ada di gereja kita, karena kita akan ditentukan untuk kapan kita bisa datang dan beribadah menurut sel grup kita masing-masing. Jadi, mulai minggu depan kita akan ditentukan per sel grup mana yang bisa datang beribadah pada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan seterusnya. Jadi pastikan saudara yang belum terdaftar dalam sel grup atau yang belum punya sel grup bisa segera hubungi kami pihak gereja agar digabungkan ke dalam sel grup. Ingat juga untuk kembali ke platform sosmed gereja kita, yaitu Instagram, Facebook, atau website gereja kita untuk dapatkan update info dan pengumuman terkini. Selanjutnya, untuk sementara yang mau memberi perpuluhan dan persembahan lewat platform digital kami atau situs website kami, silahkan memberi dengan sukacita dan sukarela lewat halaman perpuluhan dan persembahan yang berikutnya. Silahkan. Salam semua, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati untuk memberi persembahan sukarela dan persepuluhan. Dan sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Semua yang kita miliki dalam hidup berasal dari Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas segala karya Tuhan yang sungguh baik, lewat berkat jasmani dan rohani yang sungguh melimpah dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita, tulus, ikhlas, dan selalu bersyukur. Karena Allah sungguh mengasihi yang memberi dengan sukacita, bahkan mencurahkan kasih karunia-Nya, sehingga kita berkelimpahan dalam segala kebajikan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang kami terima pada hari ini Tuhan, semuanya berasal dari-Mu Bapa. Oleh karena itu, Tuhan, mari Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Karena apapun yang mereka berikan Tuhan, semuanya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Silakan memberi. Halo,
Shalom, selamat bergabung kembali di ibadah online Bahasa Indonesia Fellowship di Cornerstone, Singapura. Hari ini saya akan bicara tentang peperangan rohani. Peperangan rohani terjadi antara dua belah pihak. Dalam hal ini adalah antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Kenapa? Karena kerajaan Allah, yaitu Allah Bapa di sorga yang menciptakan bumi dan segala isinya, menginginkan keselamatan seluruh umat manusia. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kerajaan kegelapan, yaitu iblis, ingin kehancuran dan kebinasaan umat manusia. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi tujuan daripada kuasa kegelapan, yaitu iblis, adalah kehancuran dan kebinasaan umat manusia. Dan Yesus, untuk tujuan Allah inilah maka Yesus dilahirkan ke bumi untuk memberitakan tentang hidup yang kekal, supaya manusia mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Yesus mati menebus umat manusia dengan darahnya sendiri dan bangkit dari kematian, naik ke surga di mana Allah ada. Yesus memberikan tugas yang sama kepada manusia, kepada kita yang percaya di dalam nama Yesus, untuk melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Permasalahannya, dunia membenci Yesus. Jadi, dunia juga membenci kita karena kita bukan dari dunia ini, sama seperti Yesus bukan dari dunia ini, karena tujuan pengutusan keselamatan itu adalah sama, menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan, memberitakan tentang berita keselamatan di dalam nama Yesus, ya. Jadi dunia ini yang ditentukan untuk binasa ini membenci maksud ini. Yohanes 17 ditulis di sini, ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Juga ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini adalah doa Yesus yang diberikan, yang dinaikkan kepada Allah, sementara Yesus ada di bumi. Permintaan dan doa ini menunjukkan bahwa kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima panggilan, menerima pengutusan yang sama seperti yang Yesus kerjakan di bumi ini. Jadi ini menimbulkan pertentangan, yang menimbulkan peperangan. Jadi peperangan itu terjadi, ya. Dan peperangan ini terjadi di dua alam, yaitu alam rohani dan alam jasmani atau di dunia ini. Peperangan di alam roh kita bisa lihat di dalam kisah Daniel pasal 10. Kisah tentang Daniel yang berdoa puasa selama 21 hari. Dia meminta pewahyuan tentang masa depan bangsa Israel. Setelah dia 21 hari berdoa dan berpuasa, Daniel baru menerima jawaban melalui penglihatan. Seorang malaikat mendatangi Daniel karena terhambat oleh kuasa kegelapan. Pemimpin orang Persia menghalangi malaikat itu menjawab doa dari Daniel. Daniel yang terus berdoa dan berpuasa sehingga peperangan itu terus berlangsung, hingga Mikael datang menolong malaikat yang pertama itu, bisa menemui Daniel dan menjawab doa permohonan Daniel itu. Tetapi malaikat itu setelah menjawab Daniel akan kembali pada peperangan itu dan melawan pemimpin orang Yunani. Jadi peperangan berlangsung sementara Daniel ini berdoa, ya. Dan juga itu sebabnya dijelaskan di Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa dan permohonan kita, karena saat kita berdoa Tuhan menjawab, ya. Saat kita berdoa Tuhan menjawab. Dan jangan putus-putus untuk berdoa, teruslah berdoa, karena jawaban itu pasti datang.
ya, dan sedang datang. Jadi jangan menyerah, teruslah berdoa. Dikatakan juga berjaga-jagalah dalam doamu, tetaplah waspada. Kalau kita ada di dalam posisi yang terus berjaga-jaga, kita akan tahu saat-saat di mana kita lengah, saat-saat di mana ada kejatuhan, kita akan tahu saat-saat di mana iblis menyerang kita. Tetapi kalau kita tertidur, kalau kita lengah, kalau kita berpikir bahwa oh tenang-tenang saja, tidak ada serangan, tidak ada, semuanya aman-aman saja, yuk kita tidur, yuk kita melakukan apa yang kita inginkan, melakukan apapun, semuanya seperti apa yang kemudian kita santai dan rileks gitu ya, tidak berwaspada, tidak berjaga-jaga. Iblis sangat gampang menyerang kita karena kita berada di dalam posisi yang tidak berwaspada. Jadi itu sebabnya dikatakan berdoalah. Karena pada saat engkau berdoa dan berwaspada, saat itu di mana Tuhan menjawab, dan saat itu terjadi jawaban doa, kita harus terus berdoa hingga jawaban itu turun, hingga kita menerima jawaban Tuhan. Dan juga berdoalah juga untuk segala orang kudus, orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka pun juga membutuhkan doa dari kita. Mereka pun juga membutuhkan permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita saling bekerja sama, kita saling menopang di dalam doa. Satunya lagi adalah peperangan di alam jasmani. Tadi di atas disebutkan di Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi saat di mana Tuhan Yesus ini memberikan pernyataan ini, jelas dinyatakan bahwa kita ini bukan dari dunia, ya kan? Kita ini bukan dari dunia ini. Jadi otomatis kita juga mengikuti apa yang Yesus atau nilai-nilai kerajaan Allah, dari mana Yesus itu berada. Karena kita berasal dari Allah, maka nilai-nilai kehidupan kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Dan segala hal yang kita terima daripada Allah melalui kebenaran firman Tuhan, itulah yang kita praktekkan. Jadi pada saat kita berusaha hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sementara dunia ini memiliki nilai-nilainya sendiri, maka terjadi pertentangan. Itulah yang membuat terjadi adanya peperangan di dalam area pikiran kita. Ya, karena kita berasal daripada Allah, maka senjata kita pun berasal dari Allah. Yang artinya senjata kita berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita sebut senjata yang ilahi, senjata yang daripada Tuhan. Di 2 Korintus 10, 3-5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Allah, maka itulah yang menjadi pihak yang berlawanan, pihak yang bertentangan. Karena segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah, itu yang akan berusaha membawa kita meruntuh, berusaha menarik kita kepada kehancuran. Jadi untuk itu kita harus memiliki senjata yang daripada Allah, dan kita harus menggunakan senjata daripada Allah. Dan kita juga berjuang bukan dengan cara dunia ini bekerja, berjuang, berperang, tetapi kita harus berjuang dengan cara yang ilahi. Kita mempraktekkan segala sesuatu itu datang daripada Tuhan, dan kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iblis membangun benteng-benteng dalam pikiran manusia untuk menolak segala pengenalan akan Allah, supaya manusia ini menjauh dari Tuhan dan tidak diselamatkan alias binasa. Jadi seperti apa sih benteng-benteng dalam pikiran manusia itu?
itu adalah kecurigaan, itu adalah asumsi. Kalau pikiran seseorang sudah dipenuhi dengan kecurigaan, akan muncul asumsi, akhirnya akan muncul tindakan yang negatif. Kalau pikiran, kalau kecurigaan, kalau asumsi itu adalah negatif. Jadi berhati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, hati-hati dengan segala kecurigaan, hati-hati dengan segala asumsimu. Karena apa yang kamu pikirkan, kalau itu negatif akan menghasilkan hal yang negatif. Kalau itu positif akan menghasilkan hal yang positif. Jadi kalau saat ini engkau memiliki kecurigaan atau memiliki asumsi tentang seseorang yang negatif, hati-hati. Karena apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu curigai, suatu ketika akan menjadi sebuah tindakan. Dan itu akan menjadi tindakan yang negatif kalau kecurigaan dan asumsimu itu negatif. Di 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Benteng-benteng itu seperti sesuatu yang membutakan pikiran seseorang, sehingga cahaya Injil atau terang kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan tidak bisa menyinari orang itu. Semakin berusaha dijelaskan, semakin orang itu akan bersikeras tidak mau berubah. Nah, ini yang disebut benteng-benteng. Kalau seseorang sudah ngotot, tidak mau dinasihati, dia sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan, apapun walaupun itu benar, dia tetap ngotot, ya, maka itu bisa jadi menjadi sebuah benteng. Bisa jadi itu adalah benteng, ya. Dan satu-satunya cara untuk bisa membebaskan orang tersebut, atau bisa juga itu adalah kita. Kalau kita memiliki benteng-benteng, ya, maka satu-satunya cara untuk membebaskan orang lain ataupun mungkin diri kita adalah dengan menggunakan perlengkapan senjata rohani, menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk membebaskan orang tersebut, atau mungkin adalah kita sendiri. Jadi apa itu perlengkapan senjata rohani, ya? Di dalam Efesus pasal 6, 10 ayat 18 ada 2 jenis perlengkapan. Yang pertama adalah perlengkapan pertahanan. Di dalam perlengkapan pertahanan itu ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan atau kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang bagian yang kedua itu adalah senjata peperangan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah, doa, dan permohonan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Sebelum kita maju berperang, kita harus tahu kalau kita maju berperang, apakah kita ini berada di posisi yang menang atau berada di posisi yang kalah, ya. Pada kebenarannya adalah kita berada di dalam kemenangan. Kita berada di dalam pihak yang menang. Kenapa? Karena kita ada di pihaknya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus sudah mengambil kuasa kegelapan itu, mengalahkan kuasa kegelapan itu, dan dia memiliki kuasa atas surga dan atas bumi. Ya. Jadi ingat, kebenaran itu ada di Kolose 2, 13-15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ingat tentang kebenaran ini. Yesus Kristus sudah menang mengalahkan kuasa kegelapan total dan untuk selamanya melalui kematiannya di kayu salib, darahnya yang dia curahkan di kayu salib buat kita, dan melalui kebangkitannya dari kematian. Kita ada di dalam posisi menang, di dalam pihak yang menang, karena kita berada di pihak Yesus. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita memiliki kemenangan itu, ya, melalui darah Yesus. Ingat, melalui darah Yesus, bukan darah kita, bukan kebenaran, tapi melalui darah Yesus. Dan kita juga pelajari apa sih senjata iblis itu, apa? Kalau ingin mengenali senjata iblis yang menyerang kita, kita bisa lihat di
Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Apa senjata iblis? Itu adalah intimidasi rasa bersalah. Dalam kata pendakwa siang dan malam di hadapan Allah kita. Selama iblis bisa terus-menerus membuat kita terintimidasi rasa bersalah, kita tidak bisa mengalahkan dia. Intimidasi rasa bersalah adalah kunci kekalahan kita, dan kebenaran adalah kunci kemenangan kita. Yesus Kristus di kayu salib sudah membayar lunas masalah intimidasi rasa bersalah ini. Kolose 2:13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ingat itu. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi, Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa kita yang lama saat kita bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Termasuk rasa bersalah karena berbuat dosa. Jadi itu pada waktu kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yesus menghapuskan surat hutang itu. Tetapi selanjutnya, setelah Yesus sudah membayar itu semua dan kita sudah bertobat, kita harus menjaga hidup kita untuk hidup dengan iman kepada Allah di dalam Yesus. Hidup dengan kebenaran Tuhan. Artinya, di dalam Yesus, kita ini dibenarkan oleh Allah. Bukan atas dasar perbuatan kita sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Inilah pergantian ilahi itu. Yesus dibuat berdosa karena dosa. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah dalam Yesus. Yesus mengambil posisi kita. Selama kita bisa memahami ini, iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Yesus sudah melucuti senjata iblis untuk menyerang kita. Dan kita harus mempraktekkan, mendemonstrasikan kemenangan Yesus ini kepada semua orang. Matius 28:18-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Apa arti kata? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, aku sudah menang, Yesus sudah menang. Pergi dan praktekkan. Ada 3 pernyataan bahwa Yesus sudah menang atas iblis ya. Ingat pada waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun. Dan di kayu salib, Yesus mati buat manusia. Bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, tetapi buat manusia. Ingat waktu Yesus bilang, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi di Taman Getsemani. Dan yang ketiga, dengan pengutusan kita itu. Sekarang tanggung jawab kita untuk mendemonstrasikan kemenangan Yesus itu kepada semua orang. Praktekkan hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan Yesus itu. Yesus memimpin kita berjalan dalam kebenarannya. Sebelum saya lanjut, saya mau ingin jelaskan ya. Kita pelajari dari cara Yesus menang, melawan segala macam intimidasi, menghadapi cara daripada iblis, menyerang dia, menentang dia, menipu dia, berusaha memanipulasi dia adalah dengan tujuan daripada dia sendiri. Karena Yesus tidak pernah mengandalkan kebenarannya sendiri. Yesus tidak pernah mengandalkan segala sesuatu yang dari dirinya sendiri. Yang artinya Yesus mengandalkan Allah, selalu bergantung kepada Allah. Di dalam segala pencobaan, di dalam segala apa yang Yesus lakukan, ada ketergantungan yang solid, ada ketergantungan yang sempurna, di mana Yesus
bergantung sepenuhnya kepada Allah. Demikian juga kita, dalam kita menjalani apapun yang kita hadapi, di dalam segala pertentangan saat kita berusaha mempraktekkan hidup kebenaran firman Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalaupun itu memberatkan kita, menahan langkah kita harus ingat, tetap maju, karena kita sudah menang, kita ada di pihak yang menang, dan bahwa pada saat kita mengalami segala macam proses ini, kita menjadi pemenang, dan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Oke, saya lanjut. Praktek hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan. Yesus memimpin kita berjalan dalam kebenarannya. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kristus akan memimpin kita. Kristus akan membawa kita ke jalan kemenangannya. Kita akan dipimpin olehnya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan berpikir, aku khawatir, aku musuhku terlalu kuat, terlalu susah, terlalu berat. Jangan. Patok pikiranmu, fokuskan pikiranmu, ambil keputusan, komitmen, yakinkan dirimu bahwa Yesus Kristus memimpin kita di jalan kemenangannya. Oke, yang selanjutnya saya baru akan jelaskan tentang senjata rohani. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kalau kalian ingin baca di mana perlengkapan senjata rohani, dia ada di Efesus 6, 10-18 ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kenapa ikat pinggang? Karena di zaman itu mereka menggunakan kain yang longgar. Jadi kalau untuk kegiatan, aktivitas, peperangan dan lain sebagainya, mereka perlu menggunakan ikat pinggang supaya mereka bisa bebas. Ya, tidak ada halangan, mereka harus bebas. Sama seperti kita pun juga harus menjaga supaya kita bebas bergerak. Tidak ada intimidasi rasa bersalah, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Maka kita pun harus selalu ingat. Dikatakan ikat pinggang kebenaran, berarti kita menaruh ikat pinggang itu selalu berikat, bukan diikat dilepas, tetapi selalu kita harus selalu mengikatkan itu di pinggang kita, sesuatu yang kita pakai, yaitu kebenaran. Dan itu bukan tentang kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran daripada Tuhan. Jadi kehidupan sehari-hari kita mempraktekkan kejujuran, ketulusan, keterbukaan, keterus-terangan ya, bukan hanya tentang benar yang kita ucapkan, kalau ada orang lain benar, kalau nggak ada orang lain nggak benar, tidak. Tetapi itu memang datang dari hati kita, kejujuran dan ketulusan, keterbukaan, keterus-terangan itu berasal dari kita, dari diri kita kepada Tuhan, dan itu memancar. Tidak kita pisah-pisahkan. Kalau aku ketemu si A, aku pakai ini, kebenaran ini, kejujuran ketuhanan ini yang kalau berhadapan dengan si B enggak. Kita selalu. Jadi ingat, kalau dikata ikat pinggang kebenaran, berarti itu selalu kita pakai. Dan kebenaran yang dimaksud di sini adalah bahwa kita melakukannya dengan hati, dengan ketulusan, ya, dengan apa adanya, keterus-terangan, kejujuran. Oke? Yang kedua adalah baju sirah keadilan atau kebenaran. Baju sirah yang paling utama adalah dia melindungi bagian tubuhnya, ya, baju sirah, oke? Dan yang terutama ditutupi adalah hati daripada orang yang menggunakannya. Di Amsal 4 ayat 23 ditulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Markus 7 ayat 18, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal, katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi, apa yang ada dalam hatimu menentukan apa yang keluar
hidupmu. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati bisa muncul. Dan supaya kita bisa menjaga supaya apa yang keluar dari hati kita benar-benar adalah apa yang benar, kita harus pasang itu baju sirah kebenaran, ya. Dan juga kita harus sadari bahwa kebenaran yang kita pakai itu bukan kebenaran menurut diri kita sendiri, tetapi menurut firman, menurut Tuhan, menurut Allah. Apa yang dikatakan Allah itu sudah pasti benar dan sudah pasti baik. Apa yang kebenaran yang dari kita, yang kita pikirkan benar, itu belum tentu benar. Karena kita tidak tahu apa itu kebenaran yang sejati. Karena manusia diciptakan hanya bisa melihat dan menilai apa yang nampak. Jadi belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Tetapi kalau apa yang dikatakan Tuhan itu sudah pasti benar. Dan itu sudah pasti baik. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Kalau disambung dengan Efesus 6 ayat 14, berbaju sirahkan keadilan. Jadi berbaju sirahkan keadilan, iman, dan kasih. Tadi saya sebutkan tentang bukan dengan kebenaran diri sendiri, ya, karena perbuatan, tapi berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Itu tertulis di Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Selama kita berbaju sirahkan kebenaran atau keadilan berdasarkan iman dan kasih, bukan karena perbuatan diri sendiri, kita ini terlindung dari serangan iblis. Kalau kebenaran dari diri sendiri itu banyak kelemahannya, banyak titik kelemahannya, karena iblis masih bisa mempengaruhi hati pikiran kita untuk bisa merusak hati kita tentang orang lain. Selama kita jengkel, selama kita tersinggung, selama kita marah, atau selama kita terusik, ya, itu bisa menghasilkan hal-hal yang belum tentu benar dan pasti tidak baik, gitu ya. Makanya itu penting bagi kita untuk mengingat bahwa yang kita pakai sebagai baju sirah adalah kebenaran, tapi bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran daripada Allah, daripada firman Tuhan. Maka itu bacalah firman Tuhan supaya engkau tahu apa itu kebenaran Allah, dan apa itu kamu bisa tahu nantinya kebenaran diri sendiri. Karena pada saat kau berkaca dengan firman, engkau tahu apa yang dimaksud kebenaran. Justru karena kebenaran yang dari Allah ini membuat si iblis tidak ada celah, ya, tidak ada lubang untuk dia bisa melihat celah untuk bisa menyerang, karena iblis hanya perlu kecil saja, lubang kecil saja untuk dia menyerang, ya. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Terima kenyataan ini bahwa kita dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan diri sendiri. Harus ingat, ya. Karena pada saat kita ingat, kalau kita memahami kita dibenarkan oleh Allah karena aku berbuat baik, aku diterima Allah, aku dibenarkan oleh Allah karena aku sudah melakukan kebaikan, aku sudah mengampuni, aku sudah mengasihi, aku sudah menyayangi, itu sebabnya aku benar. Oh tidak, karena kebenaran itu bukan kebenaran, tetapi itu menurut pendapat kita. Ya, kita harus tahu kadang-kadang kita bisa mengampuni si A atau si B, tapi sometimes dalam hidup kita hidup berapa tahun, ada berapa kali ada orang yang bisa menyinggung kita atau bikin kita marah, ya. Kalau misalnya kita berdasarkan perbuatan kita, pada saat kita tidak bisa mengampuni, bukankah itu sesuatu yang tidak absolut, ya. Itu karena itu bergerak gitu, itu tidak absolut, jadi itu belum tentu benar, gitu. Sedangkan kalau kebenaran daripada Allah itu absolut, itu benar. Jadi itu tidak pernah berubah-ubah kalau firman daripada Tuhan, kebenaran daripada Tuhan. Dan ingat, kebenaran kita adalah di dalam Tuhan, karena Tuhan. Itu sebabnya dikata kita ini memakai baju sirah kebenaran.
di dalam Allah. Kebenarannya Allah, bukan kebenarannya kita. Dan kebenaran di dalam Allah itu kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita serahkan di dalam nama Yesus. Kita beriman, oh Tuhan, aku serahkan semua perbuatanku, semua apa yang aku anggap benar, yang menurut aku benar, aku serahkan padamu. Nah, pada saat kita melakukan itu, maka di saat itu baju sirah kita tidak ada celahnya. Karena iblis tahu, oh dia sudah menyerahkannya kepada Yesus, dia menyerahkannya kepada Allah. Jadi dia tidak bisa menembus pertahanan itu karena dia sedang berlawanan dengan kebenaran Allah. Tetapi kalau si iblis berlawanan dengan kebenaran manusia, manusia jelas banyak salahnya. Ya pasti jelas bisa diserang. Tapi kalau iblis melihat bahwa oh, kebenaran yang ini yang berusaha aku lawan adalah kebenaran daripada Tuhan, tidak ada celah. Ya, terus kemudian ingat, iman dan kasih, kebenaran, baju sirah, iman dan kasih. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Di Lukas 22, 31 ayat 32. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus mendoakan dengan iman dan kasih, supaya Simon Petrus imannya tidak gugur. Walaupun Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali waktu itu, Yesus terus mengasihi Simon. Simon Petrus beriman bahwa dia insaf dan akan menguatkan saudara-saudaranya, dan itulah yang terjadi. Iman yang bekerja oleh kasih. Ya, baju sirah iman dan kasih. Artinya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oke, contoh, saat kita mengampuni orang yang menyakiti kita, kita berdoa supaya kita dan orang tersebut diupahkan Tuhan, ada iman, ada kasih yang kita praktekkan, ya. Bukan karena kita ini mampu, bukan karena kita mampu mengampuni, tetapi karena kita meminta kemampuan itu daripada Tuhan untuk mengampuni, dan kita berharap, kita menaruh iman, kepercayaan kita, dan mempraktekkan kasih yang daripada Allah, yang kita terima dari Allah, kita praktekkan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Itu sebabnya maka iman dan kasih. Iman oleh kasih, ya. Di dalam Tuhan, maka kasih dari Tuhan itulah yang melindungi kita dari serangan iblis yang mau merusak hati dan pikiran kita lagi. Kasih itu betul-betul sangat powerful, ya, sangat berkuasa, ya. Baca di Kidung Agung 8, 6-7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi kasih melindungi hati kita dari segala yang dihasilkan oleh hati. Kebencian, tidak mengampuni, kepahitan, patah semangat, putus asa, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus menjalani hidupnya di bumi pada saat dia diproses, pada saat dia dihina, pada saat dia disiksa, dan lain sebagainya. Senjata yang dia gunakan, yang dia pakai, ya, adalah kasih. Bagaimana dia memakai kasih itu, ya, dia tenggelam di dalam kasih itu, dia mempraktekkan kasih itu setiap saat, ya. Sesuatu yang bisa membuat iblis tidak bisa, senjata yang tidak bisa membuat iblis menyerang kita adalah kasih. Karena kasih ini maksudnya gini, kalau kita mengasihi, maka kita akan bersedia melakukan. Sama seperti Yesus. Yesus bersedia melakukan semuanya atas alasan kasih, karena dia mengasihi kita, ya. Dan karena Allah itu mengasihi kita. Ingat Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah. Kasih yang membuat segala sesuatu itu mungkin. Kasih juga yang menyebabkan Yesus bersedia mati dan menebus kita. Kasih juga yang menyebabkan Yesus tetap menjalani. Kasih jugalah yang menyebabkan Yesus bersedia merelakan semuanya. Kasih yang menyebabkan dia sanggup, dia rela, dia mau. Dan juga karena kasih, maka kita bersedia, kita rela, kita mau melakukan semuanya ini. Apa yang kita jalani di bumi ini. Karena kita mengasihi.
Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Dia yang pertama-tama sudah mengasihi kita. Dan kita mengasihi Dia. Dan kita mengasihi Dia melalui orang-orang. Kita mempraktekkan kasih itu. Kita membagi kasih itu. Karena kasih itu bukan dari diri kita. Kasih ini dari Tuhan. Ya, dan semakin kita mempraktekkan kasih, semakin kasih itu bernyala-nyala, semakin kuasa kasih ini semakin besar, ya, sehingga kita akan bisa melampaui kebencian, tidak mengampuni, kepahitan, segala macam itu akan melampaui. 1 Korintus 3, 4-8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak. Oke, baju sirah kebenaran keadilan dalam iman dan kasih selalu menjaga hatimu dari semua serangan iblis. Amin. Yang selanjutnya adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita pakai kasut atau sandal atau sepatu, berarti kita siap mau pergi ya. Kita sudah siap gitu ya. Sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita adalah untuk tekun mempelajari dan merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita tuh selalu siap sedia. Bukannya kalau dibilang, ayo melayani Tuhan yuk, ayo memberitakan Injil yuk, terus baru kita ambil Alkitab. Bentar, aku belajar dulu ya, aku baca Alkitab dulu, nanti baru selesai aku baca baru aku. Tidak. Kalau dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, itu berarti kita siap. Kalau sudah pakai kasut ya berarti sudah siap. Jadi bagian kita adalah untuk bertanggung jawab, mempelajari firman Tuhan, mengerti, memahami, hidup dan tinggal di dalam firman. Sehingga apa yang bisa kita bagikan itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, otomatis kalau kita sudah mempraktekkan itu ada di dalam diri kita. Ya. Dikatakan di sini adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, bagaimana kita memberitakan tentang damai sejahtera? Jadi kita mengalami dulu, kita mengalaminya baru kita. Jadi supaya kita bisa siap, kita bisa rela, kita mau, ya udah kita harus terus-menerus tinggal di situ. Ada kerelaan, ada kemauan, ya, ada keinginan untuk benar-benar gitu mempersiapkan diri, benar-benar ingin mempraktekkan itu. Karena kalau kamu sudah mempraktekkan, kalau kita selalu sudah mempraktekkan, maka setiap waktu, setiap saat gitu. Dan juga karena kita ini sudah ada di dalam diri kita, jadi kita nggak selalu macam kayak kaget-kaget gitu. Oh sekarang ya, oh belum siap aku, oh jangan, aku belum siap. Enggak, kita selalu siaga, kita selalu waspada, kita selalu praktekkan setiap waktu. Ya, dan juga dikatakan di Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan, supaya setiap waktu kita siap memberitakan Injil damai sejahtera, ya, otomatis kita harus setiap waktu praktek apa artinya hidup dengan perdamaian dengan semua orang, karena kita tidak bisa memberitakan damai sejahtera kalau kita tidak ada damai sejahtera, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perisai iman. Waktu kita melawan kuasa kegelapan, akan ada serangan balik. Ya, bisa melalui pikiran, hati, tubuh, keuangan, diri sendiri, orang lain ya, atau apapun ya. Intinya kalau iblis dia tidak bisa menyerangmu, dia akan menyerang melalui orang terdekatmu atau orang lain yang terkoneksi dengan kamu. Terutama memang yang diserang adalah orang terdekatmu. Jadi selalu waspada dan selalu berdoa di dalam iman, di dalam Tuhan, minta perlindungan dari Yesus, melindungi diri sendiri dan semua orang.
atau hal-hal yang terhubung denganmu. Ya, ingat itu. Iman yang artinya pada saat kita berdoa, kita harus beriman, kita percaya, kita terima. Jangan berdoa terus kemudian bilang, oh aku berdoa terima apa enggak ya? Enggak. Jadi kita dengan perisai iman, ingat untuk mempraktekkan perisai itu. Lindungi orang-orang, lindungi dirimu sendiri, lindungi dengan berdoa di dalam nama Yesus. Pakai perisai, jangan turunkan perisaimu kalau kamu berperang. Jangan turunkan, jangan cuma pegang pedangnya terus perisainya nggak dipakai. Harus dipakai. Jadi juga berjaga-jaga pada saat kamu berperang, kamu juga harus berjaga-jaga. Pakai perisai itu. Iman, minta perlindungan itu. Jangan berdoa nggak pakai perlindungan. Jangan berperang tanpa perlindungan, ya. Perisai ini ada 2 jenis ya. Satunya penutup dada yang untuk melindungi diri sendiri, yang untuk tutup dada itu. Satunya lagi adalah perisai iman. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain atau orang terdekatmu atau keluargamu atau segala sesuatu yang terkoneksi denganmu. Jadi berikutnya adalah ketopong pengharapan keselamatan. Ketopong itu melindungi kepala, artinya melindungi pikiran kita, ya. Melihat dan mengalami disakiti oleh orang yang kita kasihi, bahkan yang melayani kita atau yang kita layani, bisa membuat kita kecewa atau sakit hati. Akhirnya membuat kita ini menjadi negatif terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang tersebut atau orang lain, ya. Lama-kelamaan akan bisa menjadi hal yang parah gitu. Kalau misalnya marah, lama-kelamaan akan menjadi pemarah. Kalau dendam, lama-kelamaan menjadi pendendam. Tidak sabar, lama-lama menjadi tidak sabaran dan lain sebagainya. Itu menyebabkan kita mengalami tekanan emosional di dalam pikiran dan hati kita sendiri yang membuat kita semakin negatif. Jadi pada saat kita berperang, ingat untuk selalu pakai ketopong keselamatan. Maksudnya untuk melindungi kepala, melindungi pikiran kita. Nah, apa yang bisa membuat kita selamat dari serangan iblis ini, terutama untuk melindungi kita dari pikiran, yaitu dengan pengharapan. Ya, ketopong pengharapan keselamatan. Kebanyakan dari kita hanya ingat ketopong keselamatan, padahal ditulisnya ketopong pengharapan keselamatan. Artinya untuk melindungi hati adalah penutup dada dan perisai iman, tapi untuk melindungi kepala dan pikiran kita adalah pengharapan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada hubungan antara iman dan pengharapan. Pengharapan membuat kita bisa tetap percaya melawan serangan yang tidak kelihatan dari iblis, ya, yang menyerang kita melalui ragu-ragu, minder, menilai diri sendiri negatif, mengasihani diri sendiri, ya, atau melankolis, ya, atau kasihan gini-gini dan lain sebagainya, ya. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, tidak ada harapan, tidak ada keselamatan. Bertolak belakang dengan keadaan kita sebelumnya yang tanpa pengharapan. Artinya kita berharap ada pengharapan. Kalau kita ada harapan, kita tidak akan jatuh gitu. Kita akan tetap berharap, kita akan tetap optimis gitu. Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga negaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Dengan berharap, kita ini seperti kapal yang ditarik berlabuh ke daratan dengan sau atau jangkar yang kuat, melampaui keadaan atau kondisi apapun yang kita alami, seperti di Ibrani 6, 17-20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi teruslah berharap, selalu optimis, ya. Lindungi pikiranmu dengan selalu berharap. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Karena kalau kamu menghadapi sesuatu, kamu putus asa, kamu letakkan itu, kamu bilang, sudah nggak mungkin. Bagian daripada pikiranmu terbuka untuk segala macam serangan iblis dan menyerang kamu dan menguasai kamu. Jadi jangan berhenti untuk berharap. Berharap itu adalah cara kita menghadapi
strategi iblis yang menyerang kita, ya. Kalau misalnya kita hadapi hal yang berat, kita bilang, oh Tuhan, aku berharap dan aku percaya Tuhan, aku menunggu, aku berharap kepadamu Tuhan. Pengharapan itu jangan pernah hilang, selalu pakai, selalu gunakan. Itu sebabnya disebut ketopong pengharapan keselamatan. Bahwa dengan terus berharap kita menerima juga keselamatan, pertolongan kita. Pedang roh, yaitu firman Tuhan, adalah senjata kita yang berikutnya. Pedang itu adalah senjata yang digunakan untuk mengusir atau menjauhkan iblis dari kita. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi firman Allah itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga bukan saja itu berguna untuk melawan iblis, tetapi juga berguna untuk memisahkan, membedakan pertimbangan pikiran kita sendiri saat kita diserang di dalam pikiran. Ya, jadi terus perkatakan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati. Terus firman Tuhan itu terus, karena kadang-kadang kita bisa berpikir, ini benar apa enggak ya? Ini benar apa enggak ya? Ini salah apa enggak ya? Kita bisa berpikir seperti itu, ya kan? Karena itu kebenaran menurut diri sendiri. Sekali lagi, itu kebenaran menurut diri sendiri. Tetapi kalau kita melihat firman, itu adalah kebenaran yang absolut, yang pasti benar. Jadi kita menggunakan firman. Gunakan firman pada saat engkau ragu-ragu, saat engkau bimbang, saat engkau tidak tahu yang mana yang benar. Gunakan firman. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menghafal firman, memahami firman. Karena dengan sendirinya firman itu akan keluar saat kita butuhkan. Akan diremakan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa menggunakan sebagai senjata peperangan kita. Bahkan juga ya dikatakan ya, firman Allah itu ya, disebut juga di Wahyu 1 ayat 16. Ini Yesus ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, ya. Yesus itu adalah firman Allah. Dari mulutnya adalah firman. Yang diperkatakan dia adalah firman. Dan firman yang dia perkatakan, firman itu, firman Allah itu tajam, pedang bermata 2. Ya, itu juga kita bisa lihat ya di Matius 4, 1 ayat 11. Bagaimana Yesus dicobai iblis di padang gurun. Yesus dan mengusir iblis menggunakan firman. Dia tidak menggunakan senjata apapun. Yesus menghadapi iblis dengan hanya menggunakan firman, dengan memperkatakan firman. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perhatikan, iblis menggunakan cara apa? Keraguan-raguan. Itu sebabnya iblis menggunakan kata jika. Iblis tahu juga firman, tapi iblis menggunakan firman untuk tujuan yang salah, supaya Yesus ini menjadi ragu-ragu. Bukankah ini sama seperti bagaimana iblis menyerang kita? Ya, dia akan mengutip firman, kemudian akan memanipulasi firman itu sehingga kita membuat kita jadi bingung. Benar nggak ya? Kadang-kadang kita akan mengingat firman, tetapi tidak
sepenuhnya ya, tidak seperti apa yang tertulis ya. Kadang-kadang bisa kita kurangi karena ingatan kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengingat firman Tuhan itu seperti apa, bagaimana yang tertulis. Kayak contoh tadi, ketopong keselamatan. Kebanyakan dari kita berpikir, oh ketopong keselamatan. Lupa bahwa di dalam kalimat ketopong keselamatan itu adalah ketopong pengharapan keselamatan. Sama seperti itu. Jadi perhatikan, benar-benar kita belajar firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itulah senjata kita. Untuk kita bisa bilang sama iblis. Kita kutip firman Tuhan. Ada tertulis. Sama seperti Yesus lakukan, kita lakukan. Ada tertulis. Kita melawan iblis dengan firman. Pada saat kita kokoh berdiri, mempraktekkan dan hidup. Dan benar-benar iman, komitmen di dalam firman. Iblis tidak bisa menggoyahkan kita. Ya. Yesus dan iblis ini tahu ya siapa sebetulnya pemegang otoritas ya. Jadi makanya si iblis saat dia gunakan itu 3 kali, karena Yesus sudah yakin gitu, benar-benar tahu otoritas dia, bahwa sebetulnya dia yang pegang otoritas, bukan iblis. Jadi Yesus mengucapkan itu dengan otoritas. Kita pun juga sama, dengan otoritas. Kalau kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, kalau kita nggak tahu, kalau kita ragu-ragu, kalau kita bimbang, bagaimana kita yakin? Ya, jadi belajarlah firman Tuhan itu, dan yakinilah setiap apa yang kau baca, apa yang kita baca itu adalah kebenaran. Dan saat kita kokoh di dalam firman, maka iblis tidak bisa menggoyahkan kita. Gunakan firman Tuhan dengan iman dan percaya, maka itu akan berkuasa. Ditambah lagi pada saat kita meyakini itu ya, rema itu timbul ya, dihidupkan oleh Roh Kudus ya. Rema itu ya berkuasa ya. Rema itu menghidupkan firman, dan kita benar-benar berdiri dengan kuasa, ditambah dengan kuasa daripada Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus menghidupkan firman, dan firman menjadi rema, itu kuasa itu menjadi double. Maka kuasa Roh Kudus menyertai firman Tuhan yang kita ucapkan, karena kita mengucapkannya dengan iman kepada dan di dalam Tuhan. Kemudian doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Berdoa bukan hanya untuk bertahan, berlindung, melindungi diri, tapi juga untuk menyerang. Karena kita meminta Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melaksanakan doa permohonan kita, seperti dimana saya jelaskan tadi di awal, waktu Daniel berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan menjawab dan mengirim malaikatnya untuk menjawab. Ya, jadi pada saat Daniel itu berdoa, Daniel memang tidak bisa melihat alam roh, ya, tetapi itu sedang terjadi peperangan itu. Kemudian hingga pada saat malaikat itu datang dan memperlihatkan dirinya kepada Daniel, dia menjawab apa yang Daniel minta, sebetulnya langsung terjadi, sedang terjadi gitu. Sama dengan kita, doa ini juga adalah sebuah alat senjata perang kita, karena saat kita berdoa, saat kita meminta, Tuhan menjawab. Jadi jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa, teruslah berjaga-jaga di dalam doamu. Ingat bahwa doa ini ya menerobos pertahanan musuh ya. Doa itu tidak ada batas ruang dan waktu ya. Sama seperti saya di Singapura, tapi saya bisa mendoakan orang lain di negara yang lain, di tempat yang lain, tetapi itu bisa terjadi. Kenapa? Karena doa ini menerobos tanpa batas ruang dan waktu. Allah kita adalah Allah roh ya. Dan kemudian kita pun juga adalah tubuh, jiwa dan roh. Kita pun juga ada bagian dari diri kita yang merupakan manusia roh ya. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan di dalam alam roh, tidak ada batasan. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Maka Tuhan yang menjawab itu ya akan melakukan itu. Melakukan itu. Jadi sekarang secara kesimpulan, kalau kita sudah tahu ya apa fondasi kebenaran, apa dasar dari peperangan kita, apa kebenaran kemenangan kita,
bahwa kita ini sudah menang, bahwa kita berperang dalam kondisi, dalam posisi yang menang. Kita punya peralatan, kita punya perlengkapan. Jadi pakai, jangan pakai copot, harus dipakai. Jangan menyerah, terus pakai gitu. Selalu siap sedia, ya. Dan kemudian satu hal lagi yang penting adalah pada saat kita bicara tentang peperangan rohani, ya, terutama kalau kita benar-benar maju. Ingat, peperangan rohani juga bisa terjadi dan sedang terjadi, terutama ya kalau kita benar-benar maju berdoa untuk orang, terus kita perang, kita jangan sembarang menengking roh ya. Kita pun juga harus tahu apa kehendak Allah pada saat meminta kita untuk berjaga-jaga dan masuk di dalam doa peperangan ya. Kita harus tahu apa kehendak Allah. Apakah Allah menginginkan kita maju masuk di dalam doa peperangan atau tidak? Kita harus tahu kebenarannya. Kembali, kita harus tahu kebenaran firman Tuhan dan kita harus tahu apa kehendak Allah, apa perintahnya, apa permintaannya. Jadi kita harus betul-betul melekat dengan Tuhan. Kita harus benar-benar mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat dan kita sudah membiasakan diri untuk tahu yang mana suara Tuhan, yang mana Tuhan, dari kita tidak akan bisa salah mendengar. Ya, kita tahu yang mana Tuhan, yang mana bukan. Yang mana Tuhan, mana roh jahat, mana diri sendiri. Kita tahu, kita bisa bedakan. Karena kita sudah mendekat, kita membiasakan diri untuk mendekat. Kita sudah melekat. Ya, kita menjadi satu seperti Yohanes 17 tadi itu. Kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ya, Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, dan Yesus ada di dalam kita. Itu kita melekat, kita ada di dalam mereka. Kita ada di dalam mereka. Pada saat kita ada di dalam mereka, kita tahu, kita mengenali apa kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami, Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami semuanya ini Tuhan, perlengkapan ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan seperti seorang pasukan Tuhan yang siap sedia Tuhan, yang akan Tuhan memakai semua perlengkapan senjata Allah ini untuk kami terus pakai Tuhan. Tidak kami pakai kita lepaskan, tapi terus kami pakai Tuhan. Dan kami mempercayai firman-Mu, kami mempercayai bahwa kebenarannya adalah Engkau sudah menang di kayu salib Tuhan Yesus, dan Engkau memegang kuasa di bumi dan di sorga. Kuasa-Mu itu absolut. Demikian Engkau berikan kuasa itu kepada kami, dan kami ini adalah pemenang. Bahkan kami adalah lebih dari pemenang saat kami ini berdiri di dalam kebenaran Tuhan dan bukan kebenaran diri kami sendiri. Mari Tuhan, kuasai kami, bentengi kami, pagari, lindungi kami, bahkan perlengkapi kami Tuhan, untuk kami semakin masuk Tuhan, di dalam Tuhan, tempat, di dalam area Tuhan, di mana Engkau mau kami ada. Bahkan Engkau membawa kami naik Tuhan, semakin tinggi Tuhan, di dalam posisi yang Engkau mau kami ada Tuhan. Bahkan kami semakin dalam, mendekat kepada Engkau Tuhan, melekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengenali kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau ya Bapa yang akan membuka Tuhan setiap selubung Tuhan yang menutupi pikiran kami, telinga kami, roh kami, hati kami. Buka setiap selubung daripada iblis itu Tuhan, supaya kami melihat kebenaran-Mu, supaya kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Mali Allah Roh Kudus, Engkau Tuhan yang meneruskan Allah Roh Kudus, firman-Mu ini yang akan meneruskan, bahkan secara pribadi Engkau memberikan pewahyuan demi pewahyuan Tuhan. Bukan ling-ling Tuhan yang berkata Tuhan, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang punya kebenaran ini. Engkau Allah Roh Kudus yang akan menyingkapkan itu kepada setiap kami, sehingga walaupun firman ini selesai disampaikan Tuhan, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang tidak ada batas ruang dan waktu itu akan terus menguasai kami, dan akan terus menyingkapkan kebenaran ini lagi dan lagi, terus dan terus, semakin dalam. Kau bongkar setiap kebenaran firman Tuhan itu, Kau nyatakan, Kau singkapkan Tuhan, dan setiap Tuhan segala strategi iblis ini Tuhan, Kau buat kami mengerti Tuhan, supaya kami semakin mengerti Tuhan, bahwa di dalam Tuhan peperangan ini, kami benar-benar Tuhan, mengerti Tuhan, kami benar-benar tahu Tuhan, dan kami siaga Tuhan, kami waspada Tuhan, supaya kami tahu, kami siaga, kami bersiap sedia, kami waspada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima segala yang kami doakan saat ini, Kau berikan kami Tuhan
apa yang kami perlukan di dalam peperangan rohani ini Tuhan. Dan kami bersiap siaga Tuhan di akhir zaman ini untuk kami menjadi orang yang menjadi seorang pasukan yang siap Tuhan untuk berada di pihak-Mu Tuhan, berperang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, waktu-Mu Tuhan, saat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, kami serahkan segala sesuatu di dalam nama Yesus yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.